Halo Vin. Halo, Bay. Selalu berbeda ya background-nya. Selalu berbeda background-nya. Gue sekarang juga lagi ada di tempat yang lain. Halo semuanya buat pendengar Asah Diri. Kita di sini ketemu lagi buat ngobrol-ngobrol, cerita-cerita tentang pertama tentunya tentang update diri kita sedikit. Gue lagi ada di mana, lu lagi gimana sekarang situasinya. And then after that we gonna deep dive to today's topic, I would say. Ya, sebenarnya kalau gue sih dari standpoint tempat masih di sini-sini aja ya. Secara geografis ya. Secara geografis masih di sini-sini aja. Ya, kehidupan juga berjalan terus. Yang exciting sebenarnya kalau dari gue ada beberapa info, termasuk dari buku-buku yang lu suggest juga. Terus gue lagi sempat baca dan dapat kayak insight baru lagi, menemukan keseruan lagi, ide baru lagi, dan jadi nggak sabar mau dipraktekin gitu. Nah, cuman gue selalu mengingatkan diri gue jangan cuma anget-anget tai ayam doang. Yes. Karena itu sering terjadi, Bay. Gue baca buku baru kayak, anjir ini keren banget nih buku nih. Banyak banget idenya, terus begitu ide udah kelar ya konsistensi ya seperti biasa. Itu Ya siapa yang ngomong gitulah. gitu ya? Kalau nggak salah itu nama judulnya mental masturbation, di mana lo kayak lo merasa like you're 1 or 2 steps ahead by reading something tanpa lo sebenarnya mengimplementasikan itu. Dan I guess ya gue juga bisa relate ke itu tentunya. Iya. Ya itu sering terjadi sih. Ya makanya kan katanya teori ya cuma teori kalau nggak dipraktekin ya. Ya itu sering Sama terjadi aja. begitu gue baca buku. Yes. Ya, kalau gue sekarang geografi gue sekarang lagi ada di Istanbul, lagi ketemuan sama temen gue di sini dan kita lagi ngerjain project bareng. Dan di sini gue yang exciting buat gue adalah di mana gue sadar emang pentingnya apa ya? Pentingnya gue emang gimana ya? Kayak kita barengan sama Asa Diri aja, Vin. Jadi kalau emang ada orang lain, gue partnering sama orang lain, bisa brainstorming sama orang lain tuh bener-bener salah satu dari progresnya lebih maju, dua guanya juga lebih gampang kayak being accountability gitu loh. Being accountable ke orang lain doang gitu loh. Nah, ini gua kayak nyadarin gitu loh. Sebelumnya tuh gue tuh kadang tuh pengen jadi orang yang ini tau gak lo? Oh, Bayu yang apa namanya? Lone wolf, bisa ngerjain semuanya sendiri, berada di kamar, keluar kalau semuanya udah sukses gitu. Tapi emang dari zaman dulu gue bukan tipe orang kayak gitu sih, Vin. Cuma lo ngerti gak gitu, kayak ada gambaran gitu yang gue ingin, anjing ini kayaknya artian dari pria yang cool tuh yang seperti ini gitu loh. Tapi ya Anjir. ternyata ya itu cuma, again ya balik lagi kalau ngomongin ke ego, itu cuma ego yang pengen punya satu bayangan aja how I should like atau bagaimana seseorang seharusnya gitu ya. Nah kalau dimana sedangkan kalau gue bekerja sama orang lain tuh, let's say gue jauh lebih cepat masuknya ke flow, dan again progresnya juga kerasa lebih maju, dan the talks yang dilakuin in between kayak kita ngobrolin death talk about psychology and everything, it's just very very interesting, dan itu juga bikin gue grow even more, I would say. Keren banget terus. Iya, jadi hari ini sebenarnya karena lo suggest buku yang The Courage to be Disliked gitu, gue lagi baca, belum kelar sih, baru baca sampai ber-30% lah. Cuma emang selama baca itu selalu mesmerize gitu. Oh gila. Itu si orang tokoh utamanya itu kalau ngasih contoh tuh kayak yang di luar nalar lu gitu loh. Kasih bantahan-bantahan tuh kayak di luar nalar gitu. Itu sebenarnya seru banget tuh buku, dan thank you juga udah rekomen. Nah sebenarnya mau bahas beberapa hal di situ. Cuma tadi pagi gue melihat suatu berita yang menyedihkan di Indo, di mana ada tragedi di Malang. Jadi ada Persebaya sama Arema. Bola ya? Bola. Dan sebenarnya ini berita yang
menyedihkan tapi udah biasa lah kita dengar di Indonesia Mmm, bahwa apa sih supporter itu ricuh karena kesebelasannya kalah. Itu udah biasa lah, mhm. ya kan. Nah, cuma yang jadi tragis kali ini ada sampai tadi terakhir gue inget sih, gue baca berita 130 orang meninggal. 130 orang. Ya lu bayangin aja masa nonton bola ujung-ujungnya 130 meninggal itu kan wah gila, tragis banget kan, tragis, Mmm, miris dan ya gue nggak habis pikir aja gimana sih ceritanya orang main sport gitu olahraga tanding terus ujung-ujungnya jadi malah petaka gitu kan. mmm, Jadi gue tadi kayak mikir-mikir ini tuh sebenarnya masalahnya apa sih? mmm, Terus saya dipikir-pikir juga kenapa cuma ya mungkin di negara lain ada ya. Cuma mmm, di Indo tuh kenapa jadi kayak habit gitu loh. Kalau mmm, ada yang timnya kalah, terus supporternya langsung turun, ricuh gitu, gitu kan. Jadi gue tadi mikir kayaknya ini nggak cuma sebatas loyalitas deh. Kayak mmm, lu lihat tim lu kalah, terus lu marah, terus marahnya tuh yang lebih amazing lagi adalah bukan cuma diri lu tapi lu dan ratusan orang lainnya juga mempunyai emosi yang sama dan melakukan behavior yang sama. Itu mmm, menurut gua aneh dan gue pengen ngulik ini tuh sebenarnya core-nya apa gitu. Karena mmm, kalau lu bandingin misalkan let's say ya Amerika lah, mmm, kan kayak nggak pernah ya kita nonton orang tanding bola, tanding basket, terus ada yang kalah, terus semuanya pada turun ke lapangan gitu kan supporternya. mmm, Jadi ya mungkin kita bisa diskusiin sih, apa sih yang sebenarnya terjadi gitu. mmm, Fenomena mmm, ini tuh kenapa sih bisa terjadi? mmm, Uh, Ya kalau menurut gue itu bukan bukan cuma loyalitas, gara-gara loyalitas aja sih. mmm. Tunggu, buat konteks buat gue, jadi 130 orang meninggal dan itu bukan karena tribunnya kayak kecelakaan karena orang ini, karena mereka randal Karena ke satu sama lain atau karena gimana? enggak, jadi supporter itu turun turun ke lapangan. Nah, Oh, terus itu bentrok lah, ada polisi nembakin gas air mata katanya. oh, Nah, jadi orang-orang kan pada panik semua gitu kan. Yang meninggal tuh rata-rata kayak keinjek-injek kayak gitu. mmm, Jadi maksudnya dari segi chaos-nya itulah. oke, oke, Nah, tapi yang mau gue kulik di sini adalah kenapa sih behavior itu bisa muncul mmm, mmm, dan kenapa itu bisa dengan cepatnya menyebar juga ke orang lain. mmm, Karena kalau lu nonton, ya lu bayangin diri lu sendiri aja sekarang ada di suatu pertandingan, mmm, lu bela satu tim lu kalah. mmm, Kan nggak semua punya behavior kayak gitu kan. Paling juga, mmm, ya kalau gue sih, kalau gue ya nonton mhm, nonton tim kesayangan gue kalah, ya paling cuma, ya kalah payah banget sih, udah gitu doang kan. Terus udah mhm, pulang. Nah, mhm, kenapa tapi bisa bisa muncul kayak gini dan itu spread out gitu loh. mmm, Bukan cuma di mhm, satu orang. mmm. Insight lu gimana, Bay? Oke, let's start by saying, mmm, dengan 100% kepastian, kita tidak akan keluar dari pembicaraan ini dengan satu 2 3 poin kenapa itu semua terjadi seperti itu. Ya, jadi buat konteks buat kita dan buat gue juga, buat reminder, ini usaha kita untuk berdiskusi sebenarnya, apakah itu bisa dihindarkan atau, mmm, karena kita untuk menjawab pertanyaan itu kita bisa melihat dari sisi kultural, dari sisi sosiologi ya kan, gimana sih sebenarnya kalau, tendensinya, orang Indonesia kalau berkumpul tuh punya mentalitas yang seperti apa, let's say gitu ya, yang kalau kalau mungkin contoh yang muncul di kepala adalah kayak misalkan, mmm, ada ada mobil sama motor tabrakan, siapa yang salah, udah pasti yang salah yang mobil deh. Mau siapapun itu yang salah, yang pasti yang kena tuh yang mobil gitu kan. Itu udah dari segi kultural bisa dilihat, eee, yang juga bisa dilihat misalnya menurut gua yang sangat interesting yang mungkin juga, bisa kita, ya mungkin juga bisa lebih relate ke kita adalah gimana kalau kita melihat dari si psikologi
satu orang individu, ya kan? Kenapa sih sebenarnya orang tuh bisa so attached atau so invested, sangat invested, sangat merekat dengan in this case kayak misalkan, satu tim bolanya gitu ya, tim favoritnya gitu loh. Dan yang lebih interesting lagi menurut gua adalah kenapa kenapa itu kenapa sampai si vandalismus atau kenapa kekerasan itu sampai bisa terjadi gitu loh. Maksud gue kalau misalkan gue Hmm. emang suka sama tim just like you said gitu loh, kalau memang kan itu terluka, tim lo kalah gitu ya, ya lu juga bisa, anjing gitu kan, gimana nih kan, tapi tidak harus sampai termanifestasi sehingga lu melukai salah satunya adalah diri lu sendiri, tapi kemungkinan besar lu nggak tahu dengan lu melakukan hal-hal yang lu lakukan, lu melukai diri lu sendiri, tapi bahkan lu sampai ke step selanjutnya yaitu melukai orang lain. Itu kan, pertanyaannya itu kan gitu. Hmm. Jadi, I don't know, menurut gua, let's decide first like ke path mana nih yang kita mau kita coba bedah dan kita coba mengerti gitu ya. Hmm. Ya sebenarnya ini ya again benar kata lo, jadi emang bukan kita berusaha mencari-cari solusi. Gue cuma datang Mmm, dari sisi sepenasaran itu aja mmm, mmm, sama human psychology gitu. mmm, Karena sekarang di berita contohnya ya, kayak tadi mmm, gue pagi-pagi nonton juga lagi ngebahas ini kan rame soalnya. Sampai presiden juga udah kasih statement gitu harus dikulik nih siapa mmm, yang salah gitu kan. Cuma again menurut gue kalau dari segi authority-nya ya mereka sih bisa aja bilang, oke ini sekarang si supporter ini nggak boleh datang lagi kalau ada pertandingan grup ini. Atau mmm, mungkin harus diperketat lagi penjagaannya. Cuma mmm, menurut gue itu nggak akan menyelesaikan masalah karena ya itu kayak Jordan Peterson bilang atau Gabor Mate bilang lah, itu cuma surface-nya doang. Lu cuma mmm, menyelesaikan si efeknya doang, tapi kan mmm, underlying problemnya apa gitu kan. Bisa mmm, jadi grup ini kalau misalkan ada di situasi yang lain juga tetap melakukan hal yang sama gitu kan. mmm, Jadi kalau gua ngelihatnya lebih ke arah satu banyak yang tidak conscious, makanya gampang banget terhasut gitu kan. mmm, Lu nggak suka, gue nggak suka, udah kita ngapain yuk gitu, kita lakukan sesuatu yang vandal or apa gitu. mmm, Kedua menurut gue banyak yang tidak bisa meregulasi emosinya. mmm, Jadi makanya tadi yang kita ambil contohnya di depan, nggak semua orang punya reaksi yang sama gitu kan terhadap mmm, satu situasi. Cuma yang again bikin gua amazed itu kenapa behavior itu bisa bisa sama secara kayak kayak ibaratnya jadi kayak generasional gitu loh, Mbak, ya. mmm, Nah, jadi, ya kalau gue sih nangkepnya dari sisi itu. Tapi mmm, kenapa itu bisa terjadi, kan pasti ada akarnya lagi dong, kenapa nggak bisa meregulasi emosi. Gue cuma mmm, bisa mikir itu gimana balik lagi ke trauma sih, Mbak, ya. mmm, mhm mhm mhm, Generational trauma lagi sih kalau gue nangkepnya. Jadi gimana cara lu dibesarin dan lu menangkap suatu situasi. mmm. Yang muncul di kepala gue yang pertama, again ya, kalau kita mau ngelihatnya secara umum dulu, yaitu kenapa bisa pertanyaan lu adalah kenapa bisa banyak orang yang ada di state yang sama dan sehingga mengambil keputusan untuk melakukan vandalismus dengan cara yang sama. That was the question, right? Hmm. Yang muncul di kepala gua adalah nomor satu, kita manusia memang juga dari secara evolusi, dulunya adalah kan kita dulu hidupnya kan di tribe, ya kan? Sehingga di tribe dalam satu sistem bahwa ada satu orang yang di atas dan orang itu akan mengatakan sesuatu, men memberikan let's say memberikan komen, kita melakukan A dan semua tribe-nya akan melakukan A, ya kan? Nah, sekarang di fakta tersebut bisa, how you call it, bisa lo pakai untuk
kebaikan atau kejahatan. Oke, kebaikan apa baik contohnya? Let's say, contoh yang muncul di kepala gua, ini, I Have a Dream-nya punya ya Allah, siapa sih namanya? Westlife, Itu apa mah sih? I Have Apa a sih? Dream, bukan. Westlife. Bukan, ini loh, apa Habis sih, judulnya itu kan I Have a Dream. yang, apa sih pidato I Have a Dream-nya, eee, oh wait a minute, I Have a Dream speech, Martin Luther eee King, bukan ya? Martin Luther King, iya dari Martin Luther King Ya. Junior ya kan, which is dengan dia dengan kemampuannya untuk menghasut atau menginspirasi, kalau menurut gua itu kan sebenarnya kan cuma kalau menghasut adalah lu menginspirasi untuk melakukan hal yang buruk, kalau menginspirasi lu tetap stay menginspirasi untuk lu menghasut untuk ke hal yang baik gitu kan. Sebenarnya kan kalau Ya gua sebenarnya ngelihat tetap tetap persuasion gitu kan. iya tetap persuasion Cuma ke gitu arah kan, yang mana? benar. Nah, be ke apakah ada di situ ada seseorang yang lebih vokal, yang lebih ekstrovert, yang ngerasa kayak, kalau lu ada di grup tuh kan biasa kan ada yang alfanya yang ngomong, "Oke, let's do this or let's do that," gitu, sehingga semuanya akan ngikut aja. Kemungkinan besar ada, tapi apakah bisa di-pinpoint atau enggak, itu adalah mungkin pertanyaan yang setiap, setiap polisi dan juga cari, "Ini siapa nih yang awalnya?" Gitu kan, yang memulai ini Hmm. siapa gitu kan. Itu kalau dari sisi datangnya dari mana. Nah, tapi kalau dari sisi datangnya, kalau gua balik lagi kalau udah ngomong ke, sisi individunya, kalau gua sebagai orang yang tidak mudah terhasut atau gue sebagai orang yang tidak apa ya, tidak input dari orang, tapi gue tidak ambil dan gue tidak ambil mentah-mentah saja, ya kemungkinan besar gue lebih memiliki kesempatan untuk, mengambil keputusan yang lebih baik atau lebih jernih, ya kan. Nah, cuma di dalam konteks seperti ini, kan ada rasa secara kolektif ada rasa, let's say, kesedihan atau kebencian atau apapun itu rasa emosi negatif, let's say. Emosi negatif yang ada di setiap orang yang ada dari tim yang kalah, let's say, ya kan. Sehingga begitu ada orang yang nyalain apinya, gua bisa imagine bahwa gua bisa kayak aji mumpung gitu loh. "Tuh, bener kan ada yang ngomong gini, berarti gua akan menggunakan kesempatan ini untuk bisa meluapkan keinstabilan gua dan ketidaknyamanan gua berada di dalam posisi seperti ini, karena let's say gua punya alasan gitu loh, dan alasan ini nih masuk akal buat gua gitu loh. Dan alasan ini adalah orang atau si alfa tersebut yang decide untuk, "Oh ayo kita, ngelakuin ini atau ngelakuin vandalismus ke sini," gitu loh. Mmm, Sebelum gua masuk ada contoh yang lain, but I would say like, how do you think about it? Jadi menurut lu kayak ibaratnya, misalkan gua sebel nih tim gua kalah gitu ya. Mmm, Gue sebenarnya pengen melakukan sesuatu yang tidak baik gitu, terus mmm, ternyata ada nih yang sefrekuensi sama mmm, gua nih. Nah jadi mmm, kayak, ada teman ya ada teman lah gitu, teman yang bener. sama-sama merasakan gitu. Jadi menurut lu jadi kayak, lu nggak sendiri, lu mau melakukan sesuatu dan ada yang ternyata juga sependapat sama lu, jadi lu makin terpicu lagi gitu buat melakukan hal tersebut gitu menurut lu ya? Iya, jadi itu jadi kayak ada alasan karena ada mediumnya gitu loh, gua nggak sendiri, nih aji mumpung ada yang kayak gini juga, ya kemungkinan orang ngelihat kiri kanan siapa duluan nih yang mulai. Sama kayak ini aja Vin, kayak apa namanya, kayak, herd mentality itu loh kalau kan waktu itu, sempet juga ada apa namanya, ada, percobaan di mana kalau lu ada di satu ruangan terus misalkan 2 3 4 orang berdiri, lu satu-satunya yang nggak berdiri at one point lu juga akan berdiri juga karena semua orang juga melakukan itu gitu loh. Nah kalau itu Mmm, aja bahkan dia tidak tahu kenapa orang-orang ini berdiri gitu kan. Sedangkan kalau lu sudah punya fantasi sebelumnya, "Wah anjing nih gue kesel banget tim gue kalah," tiba-tiba kiri atau kanan lu itu melakukan hal, sudah melakukan melakukan kekerasan, dan lu jadi bisa men-channeling, nih bener kan gitu loh, oh ya udah gitu semua orang juga ngelakuin dan gua nggak sendiri gitu loh. Kalau menurut gua ada juga mhm. efek seperti itu. Mhm. Ya itu berarti jadi kayak ini kan, apa yang
mendukung emosi yang lo rasakan saat itu kan, faktor-faktor yang Hmm. mendukung emosi yang lo rasakan saat itu. Kemarin tuh gue juga sempat, baca ulang bukunya ini kan si Robert Cialdini itu, Hmm. yang How to Influence People, Dale Carnegie. eee, bukan, Robert Cialdini, Robert The Kardashian. Power of Influence atau apa gitu deh. Oke. Hmm. Ya pokoknya beberapa prinsipal yang bisa lo gunain supaya orang itu say yes ke lo, Hmm. dimana lo bisa influence dia. Yang kata dia, di satu interviewnya dia bilang, orang itu emang berasa lebih banyak punya pain kalau mereka itu loss daripada gain. Hmm. Nah, jadi misalkan kalau dia kasih contoh ya, lu lebih baik lu maksudnya lu punya bayangan dapat $10 juta gitu lah ya. Itu better, lu nggak bakal merasa pain banget kalau lu nggak dapet karena ya belum belum ada kan. Hmm. Daripada kalau lu udah punya sekarang uangnya $10 juta dan lu harus kehilangan itu pain-nya tuh udah berkali-kali lipat gitu. Hmm. Makanya orang paling nggak suka, feeling loss gitu. Hmm. Dan dia gunain di bisnis tuh ya pakai teknik scarcity kan. Hmm. Kadang-kadang lu nggak bakal, dapet ini cuma ada 5 item misalnya gitu. Hmm. Orang buru-buru deh gitu. Kayak Apple kan juga kayak gitu, gunain prinsip itu. Nah, jadi mungkin feeling loss itu ya emang trigger sih, Hmm. trigger dari, emosi seseorang. Hmm. Nah itu trigger-nya, nah tapi efeknya si orang itu akhirnya melakukan apa, nah itu yang kita kan nggak tahu gitu. Hmm. Hmm. Nah jadi, balik lagi gue sih setuju maksudnya dari apa yang tadi lu bilang yaitu bakal bakal manasin lagi trigger yang udah ada, emosi yang udah ada jadi makin blow up lagi, Hmm. mmm, cuma pertanyaannya balik lagi, kenapa banyak yang gampang ke-trigger? Hmm. Kalau gue punya anak gitu ya, terus anak gue berada di situasi kemarin itu nonton sepak bola, gue nggak berharap anak gue ke-trigger atau terhasut dan terus akhirnya berakhir di ruang jenazah gitu loh. Hmm. Nah jadi maksud gue, apa yang bisa dilakukan supaya ya walaupun ada yang mancing lu, ada yang, manas-manasin emosi lu yang udah ada, apa yang bisa lu lakukan supaya si orang ini tuh nggak makin ter-trigger dan akhirnya jadi satu trigger kolektif gitu loh, Hmm. yang Ngerti akhirnya gua. munculin behavior-behavior yang negatif, Hmm. Hmm. gitu. Nah, sekarang kita masuk ke ranah individu nih. Ranah individu dalam artian pertanyaan lo adalah berarti apa yang harus dilakukan gitu kan? Karena again tadi yang uh, ini apa namanya? Let's say keamanan diperketat dan orang grup ini nggak boleh masuk ke sini. Let's say itu kan let's say obat untuk menyembuhkan kalau tadi lu bilang ini simptomnya Symptoms-nya lah saja. ya. Ya, simptomnya saja gitu kan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana supaya tidak ke-trigger atau gimana kalau dalam keadaan-keadaan seperti itu, kita tidak terpacu buta-buta saja sehingga membabi buta, bahkan menyebarkan kesakitan tidak hanya kepada diri kita sendiri, balik lagi, tapi juga kepada orang lain. Nah, berarti di sini kita sudah bisa melepaskan diri dari contoh ini ya, dari contoh bola ini, ya kan? Karena kan ini kan kita bisa let's let's say kita bisa melihat ini dari segi yang lebih umum dan pertanyaannya kita jawab dari lebih umum gimana caranya supaya lo nggak ke-trigger. Oke, nggak ke-trigger dan melakukan kejahatan atau melakukan hal-hal yang tidak baik buat memperlengkap kalimatnya. Nah, di dalam hal yang gue pelajarin satu dan yang kedua dari pengalaman gue sendiri, Jordan Peterson bahkan ngasih contoh seperti ini. Kalau kita sebagai sisi orang lain balik lagi ngelihat contoh bola itu, dan kita bilang, kalau gue mah nggak mungkin kayak gitu loh. Gue mah nggak mungkin get-trigger, gue mah nggak mungkin, gue nggak mungkin melakukan kejahatan gitu loh. Kemungkinan besar
kita bisa ngomong seperti itu karena kita tidak di posisi itu. Sama halnya, dia bahkan memberi contoh, mmm, Holocaust, Hmm. Nazi, ya. Dia bahkan memberi contoh gitu, bahwa semua orang mayoritas orang menyalahkan itu ke Hitler dan menyeakan-akan bahwa, itu semuanya salahnya dia gitu loh. Sedangkan di mata dia atau menurut dia, Hitler itu ada di semua orang. Mhm, benar. Sisi buruk itu yang lu punya itu tuh ada di semua orang. Sehingga kalau lu ngerasa, "Ah, kalau gue mah nggak mungkin melakukan itu," probably, kata dia nih ya, probably kalau lu menjadi prison guard-nya, probably bahkan lu juga akan sampai ke satu kondisi di mana lu akan enjoy itu. Why? Nah, why-nya kan. Nah, sekarang why-nya nih. Why-nya adalah, mmm, yang pertama balik lagi ke again, ini gue berusaha memberikan, atau mem-forward apa yang gue pelajarin dari dia. Why-nya adalah satu, again, di saat kita menyadari bahwa kita ada sisi buruk dan sisi baik, bahwa kita adalah dua-duanya itu, dan kita tapi tidak, balik ke consciousness lagi, tidak sadar bahwa kita memiliki dua itu, mungkin kita akan lengah sehingga kita akan terbawa begitu saja oleh arus bagaimana perasaan yang muncul ke permukaan. Dalam tanda kutip kita bisa menjadi budak, ya kan? Feeling-nya kayak gimana, feeling-nya nggak enak gitu. Dan yang kedua yang dia bisa bilang, mmm, di dalam konteks itu, kita juga harus melihat bagaimana si individu ini hidup di dalam kesehariannya. Mungkin di dalam kesehariannya adalah balik lagi sekarang, sorry gua agak sedikit lompat ke sana kemari, gue coba untuk ngambil contoh yang lebih relate. Balik lagi keseharian misalkan orang-orang yang tadi nonton bola. Kalau kesehariannya ternyata dia juga merasa bahwa hidup ini adalah suffering yang tidak bisa let's say tidak bisa ini, apa namanya, suffering yang sangat tinggi gitu kan. Sehingga mungkin satu-satunya channeling dia untuk bisa melepaskan semuanya adalah di bola itu, ya kan. Again itu kayak kayak jadi nyambung aja gitu loh, Vin. Jadi kayak apa yang ada di Mmm, dalam diri lo itu lo akhirnya mendapatkan channel untuk mengeluarkan hal tersebut gitu loh. Dan kalau pertanyaannya kenapa kita ada sisi buruknya, because we are human being, isn't it? Karena ya lo ya, of dan course. gua dan kita juga ada gitu loh. Pertanyaan gua after this gue pengen ngedenger ini lu juga, pendapat lu juga. Pertanyaan yang lebih menarik lagi mungkin, bagaimana kita bisa meng-embrace kedua sisi tersebut dan melakukan hal secara proaktif untuk bisa sebaik-baiknya lebih ke arah yang satu, which is light, daripada yang lain. Mungkin itu pertanyaannya. Mmm. Kalau lu Kalau ngeliatnya gue gimana? nangkepnya berarti ada, kesimpulan seperti ini, kalau kalau tadi lo bilang which is itu poin yang menarik banget bahwa lu bilang ada si channel-nya itu kan, Mmm, dan ya sebenarnya kita semua juga kalau suffer di kehidupan, ya itu kan kita sering bilang kayak bom waktu ya, kapan aja bisa keluar gitu, begitu ada mmm, momen yang pas, pas. ya kan. Nah berarti kalau gua nangkep dari teori tersebut, most of the people yang ada di tempat itu, waktu itu, are they suffering? Berarti kan mereka itu rata-rata banyak yang suffered kan sebenarnya? 100%. Dan I wouldn't even say, dan gue bahkan bisa bilang tidak hanya orang-orang yang, eee, getri ter-trigger dan melakukan vandalismus adalah orang-orang yang suffered. I would say that everyone was suffering.